Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya adalah dosen pada Fakultas Perikanan, Program Studi Aquakultur Universitas Cokro Aminoto Makassar. Spesifikasi kajian keilmuan saya adalah bioteknologi aquakultur. Oleh karena itu, saya diberi amanah menjadi koordinator pada mata kuliah bioteknologi aquakultur. Mata kuliah bioteknologi aquakultur merupakan mata kuliah yang memuat materi tentang definisi, ruang lingkup, dan penerapan bioteknologi dalam bidang aquakultur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, 2 SKS tatap muka di kelas, dan 1 SKS praktikum. Penyajian mata kuliah dilakukan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, di mana saya memberikan kuliah ceramah di kelas, kemudian mendapatkan feedback dari mahasiswa. Dalam menyajikan mata kuliah, saya juga selalu mengaitkan keterkaitan mata kuliah bioteknologi dengan mata kuliah lain yang relevan, sehingga mahasiswa mampu memahami mata kuliah secara holistik. Asesmen yang dilakukan meliputi 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 15%, praktikum 25%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL sikap, CPL keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Diantaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kegunaan bioteknologi aquakultur. Selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penerapan bioteknologi dalam bidang aquakultur. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai inovasi terkini penerapan bioteknologi dalam bidang aquakultur. Materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, penjelasan mengenai RPS, kontrak perkuliahan, dan pengantar bioteknologi aquakultur. Yang kedua adalah mengenai aplikasi bioteknologi dalam bidang aquakultur. Selanjutnya adalah teknik reproduksi pada ikan. Kemudian tren terkini penerapan bioteknologi dalam bidang aquakultur. Selanjutnya adalah kultur jaringan dalam bidang aquakultur, nutrisi dan pakan pada bidang aquakultur, pengendalian penyakit dalam bidang aquakultur. Kemudian selanjutnya adalah teknik bioflow. Selanjutnya adalah teknik cloning dan genetika dalam bidang aquakultur. Dan yang terakhir adalah bioteknologi dan manajemen lingkungan dalam bidang aquakultur. Dalam video pembelajaran, materi yang akan disampaikan adalah materi pada pertemuan kedua yang memuat tentang contoh-contoh aplikasi bioteknologi dalam bidang aquakultur. Yang selanjutnya, poin-poin tersebut akan dijabarkan lebih rinci pada pertemuan minggu-minggu selanjutnya. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi tersebut adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan contoh penerapan aplikasi bioteknologi dalam bidang aquakultur. Berikut adalah video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Masih. Kuliah dari pagi sampai siang? Masih, Bu. Oke, baik, kita lanjut. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah bioteknologi aquakultur. Jadi minggu lalu kita sudah membahas overview-nya, penjelasan singkat tentang bioteknologi, dan minggu ini kita akan membahas penerapan bioteknologi dalam bidang aquakultur. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin flashback dulu ke sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang definisi bioteknologi? Poin-poinnya saja. Apa ada dua kan? Ada 2 poin penting di dalam definisi bioteknologi. Apa? Ada yang organisme hidup atau bagian
organisme. Oh ya, organisme hidup atau Bagian organisme. ada yang ingin melengkapi, ingin memberikan penjelasan yang lebih lengkap? Tadi Risna bilang apa cuma organisme hidup dan bagian organisme. Ada yang kurang di bagian depannya. Sebuah teknik penggunaan bagian organisme. Nah, apa? Sebuah teknik penggunaan bagian organisme. Oh ya, jadi betul kata Arif, sebuah teknik penggunaan organisme, semua bagian organisme atau Bagian. sebagian. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini minggu lalu kita juga sudah singgung tentang bioteknologi, Modern dengan konvensional. ya, modern dan konvensional. Nah, ini penerapan bioteknologi pada aquaculture juga sama, ada yang modern, ada yang Tradisional. konvensional. Nah, kalau yang tradisional atau konvensional, contohnya apa yang minggu lalu? Kalau yang tradisional. Kalau yang apa? Konvensional, tradisional. Kalau yang konvensional itu dia melalui fermentasi. Ah ya, yang modern, memanfaatkan seluruh organisme. Contohnya adalah fermentasi. Betul. Nah, kalau modern ya? menggunakan teknologi nano yang tidak bisa dilihat. Oh iya betul ya. Ya masih ingat ya, oke. Jadi rekayasa genetik kayak hormon rekombinan, rekayasa genetik. Nah, itu yang masuk teknologi modern. Nah, ini. Jadi berdasarkan prinsip dasarnya itu ada yang menggunakan prinsip fermentasi, seleksi dan persilangan. Kemudian analisa genetik, kultur jaringan dan rekomendasi DNA. Nah, kalau menurut teman-teman, mana proses yang masuk ke konvensional, mana yang modern? Dari contoh 5 ini. Fermentasi masuk ke konvensional. Apalagi? Kalau seleksi dan persilangan kayaknya masuk di tradisional. Ah, ya betul. Rekombinasi DNA masuk di modern. Iya. Kultur jaringan juga masuk di modern. modern. Analisis genetik masuk di Modern. Ya, itu ya. Oke. Nah, kemudian ini penerapan bioteknologi dalam budidaya ikan. Sorry ya, ikannya ada 2. Ikan. Nah, yang pertama adalah penyaringan bibit dan penyaringan dan pemilihan bibit. Minggu lalu kita juga bahas di mata kuliah genetika dan pemulihan bagaimana cara memilih menyeleksi induk berkualitas melalui proses screen genetiknya. Ya, oke ya itu. Kemudian pengolahan air. Jadi kita bisa mengolah air dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya bioflok. Kan? Jadi satu siklus budidaya itu kita tidak mengganti air. Jadi airnya yang diresirkulasi. menggunakan Ya. air asin. Jadi racun-racun atau bahan-bahan toksik yang ada di dalam media budidaya itu kita saring melalui namanya biofilter. Kita manfaatkan bioflok di situ. Mikroorganisme. Nah, sepertinya bagian ini sudah jelas. Kita sudah bahas juga di pemulihan, genetika dan pemulihan. Ini ada reproduksi dan pemulihan. Tahapannya apa dulu? Seleksi. Ya, seleksi. Coba Nur, apa setelah seleksi diapakan? Pemulihan, tahapan pemulihan. Setelah diseleksi diapakan? Dipijahkan kan? Ya, dipijahkan. Nah, proses pemijahan ini kita lakukan secara buatan. Kemudian setelah itu kita masukkan prinsip-prinsip genetika, di screening, keturunannya T1, T2, atau mungkin ada sifat gennya yang ingin kita perbaiki. Sampai ditemukan genetik yang memang
terbaik, Bu. Iya, betul. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kurang dipahami, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja. Ya. Kita diskusi saja. Nah, ini screening genetika untuk menyeleksi induk. Namanya adalah RHPD. Jadi kalau kita PCR, mesin PCR, kita gennya kita ambil, kita masukkan mesin PCR, yang kita lihat itu hanya ini gel kita masukkan ke sinar ultraviolet, sinari, akan muncul pendaran. Nah, pendaran ini yang berpendar berarti gennya ada. Nah, ini rapi, resepnya random. Jadi kalau misalnya semakin tinggi keragaman genetiknya, dia akan semakin polimorfik. Polimorfik itu beragam. Kayak di sini muncul, di sini tidak. Di sini muncul, di sini tidak, berarti beragam kan? Berarti gennya gen A dengan gen B yang minggu lalu. Berarti misalnya ikan nila dari Sulawesi, kemudian nila dari Papua. Kita screening pakai RAPD. Ternyata dia polimorfik. Gennya ini banyak yang berbeda. Yang ini primernya berbeda, spesifik ke gen A. Ini mengkode gen B. Ini gen C dan seterusnya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ini ukuran kecil dia muncul, ukuran sedang. Ini pengelompokan pita DNA RAPD ikan gabus. Ini contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya. Jadi kita pilih yang keragamannya tinggi. Ya misalnya ini muncul, ini tidak, ini muncul, ini tidak. Kita pilih yang itu. Kalau dia polimorfik muncul semua, berarti gennya mirip, sama. Nanti keturunannya juga gennya itu saja. Kalau misalnya semakin beragam, misalnya Risna punya buah alpukat, buah mangga, apalagi nenas, kemudian Hilda punya buah yang macam-macam. Kalau digabungkan rame, bagus. Kalau misalnya jenis buahnya sama, ya itu aja yang diturunkan. Harus keseragaman. Jadi semakin tinggi keragaman genetiknya semakin bagus. Dan itulah yang akan dipilih menjadi calon induk. Jadi misalnya Sulawesi, dia kuat secara imunitas, dia kuat. Tapi pertumbuhannya kecil, lambat. Papua ikan nilainya besar, tapi imunnya tidak kuat terhadap penyakit. Berarti itu kan ada variasi gennya yang tinggi berbeda. Kita kawinkanlah mereka supaya menghasilkan keturunan yang pertumbuhannya besar dan imunnya kuat. Itu maksudnya ya. Ini screening RAPD. Jadi kalau misalnya kalian kerja di balai, kalian ditugaskan untuk memilih induk. Ya kalian harus screening dulu tahap awalnya. Kemudian kalian pilih mana yang keragamannya tinggi. Kalau keragamannya tinggi istilahnya adalah polimorfik. Poli kan banyak. Kalau misalnya keragaman genetiknya sama, itu monomorfik. Jadi poli banyak, keragamannya tinggi. Kalau mono kan satu, berarti keragamannya rendah. Ya. Jadi yang dipilih adalah yang polimorfik ya, betul. Pernah dengar nutrigenomik? Nutri dan genomik. Berarti ada dua yang digabung. Ada apa di sini? Ya, nutrisi dan gen. Sudah punya bayangan? Nutrisi dan gen digabung akan jadi apa? Nah ini, mempelajari interaksi antara nutrisi yang kita konsumsi dengan ekspresi gen.
Karena apa yang kita konsumsi itu kan biasanya mengandung senyawa-senyawa yang bisa menjadi semacam hormon kode untuk mengekspresi gen tertentu. Misalnya penelitiannya Bu Yusinta tentang kepiting cangkang lunak, itu kan diberi pakai ekstrak bayam kan. Bayam itu mengandung hormon steroid, dicampur ke pakan, dimakan. Berarti pada dosis tertentu di dalam tubuh itu akan menjadi sinyal bagi tubuh kepiting untuk melakukan molting. Maka terjadilah molting yang lebih cepat dan serentak. Itu. Kayak misalnya bawang putih. Bawang putih mengandung apa? Dicampurkan ke pakan. Ternyata itu bisa mengaktifkan gen imun supaya ikannya lebih tahan terhadap penyakit. Itu yang dimaksud dengan nutrigenomik. Jadi kita menggali senyawa-senyawa atau nutrisi yang ada di dalam makanan yang kemungkinan bisa mengaktifkan gen tertentu yang kita butuh. Kayak gen imun, gen pertumbuhan, gen molting. Yang seperti itu ya. Nah, ini. Penggunaan enzim, probiotik, pakan yang berbasis mikroba yang memaksimalkan pemanfaatan nutrisi. Kayak tadi enzim, kayak misalnya nih, kalau kita mau masak daging, itu kan biasa direndam pakai pepaya, daun pepaya itu kan. Karena kan di pepaya itu ada enzim papain yang sifatnya proteolitik untuk mencerna protein. Jadi masuk ke dalam tubuh kita tidak terlalu bersusah payah untuk mencerna si proteinnya. Yang seperti itu. Probiotik jelas untuk membantu pencernaan. Ya. Ada pertanyaan? Ya, nanti ini juga akan dibahas satu pertemuan. Jadi ini hanya gambaran umum dulu. Penerapannya secara umum. Setelah itu minggu depannya akan dibahas satu-satu. Penerapannya, metodenya, aturannya, ya. Nah, teknologi rekombinan. Nih. Jadi ini DNA asing yang kita butuh. Kayak DNA untuk hormon pertumbuhan. Kita ambil DNA-nya. Kita masukkan ke bakteri. Jadi ini DNA-nya bakteri. Kita insert dia ke dalam. Nah ini, kemudian dikloning. Diperbanyak kan? Kenapa dimasukkan ke bakteri? Karena bakteri itu pembelahannya cepat, pertumbuhannya cepat. Kita sudah bahas kalau bakteri bisa membelah per 2 jam atau per 1 jam. Jadi dalam 24 jam kita sudah bisa panen. Itu keuntungan kalau kita membiarkannya di bakteri, pertumbuhannya cepat. Nah ini. Kemudian ini ya dikultur, dicawan, dikultur. Kemudian kita isolasi produknya. Produknya inilah yang kita aplikasikan ke ikan supaya dia tumbuh lebih cepat, dia lebih tahan penyakit. Ya, gambarannya seperti ini dia prosesnya. Jadi DNA-nya diambil, dimasukkan ke plasmid, dikloning di bakteri, kita biarkan bakterinya, kemudian kita panen produknya. Hasilnya berupa hormon, baru kita injeksikan ke ikan. Ada yang bingung? Ingin ditanyakan? Jadi gen spesifik, sifat yang ingin kita mau kita ambil. Kita masukkan ke bakteri. Karena kan kita misalnya ambil cuma 2, kita butuh banyak. Bagaimana kita bisa mendapatkan banyak?
Ya kita cloning, kita masukkan ke bakteri. Karena bakteri pertumbuhannya cepat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara perendaman. Yang ini Bu, Yang mana? akan orang terendam. Maksudnya kayak gimana dia Bu? Oh, jadi itu ada zatnya, ada prosedurnya untuk memasukkan gennya ke dalam bakteri. Setelah itu kita kultur dia di medianya, media yang mendukung pertumbuhan bakterinya. Misalnya media cair atau media gel. Di mikrobiologi kan ada itu. Misalnya media cair, ya kita rendamlah bakterinya, kita kultur dia, kita sambil goyang-goyang supaya bakterinya tidak mati. Nanti produknya kita panen. Produknya itulah yang kita aplikasikan ke ikan atau ke udang. Bagaimana, paham? Arif paham? Ya, nanti akan dibahas lebih dalam nanti. Sepertinya ini pertemuan keberapa ya? Kelima atau keberapa itu? Ya. Kultur jaringan. Kalau kultur jaringan ini ke rumput laut. Jadi ya, pemotongan aseptik secara in vitro. Vitro itu di lingkungan buatan kita untuk menghasilkan bibit rumput laut yang berkualitas, yang bebas penyakit, yang tahan. Ya, jadi kultur jaringan itu intinya adalah untuk memperbaiki kualitas. Nah, sudah penutupan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang paham? Tapi nanti akan diperjelas lagi di minggu-minggu selanjutnya. Bagian-bagian tadi itu akan ada satu pertemuan khusus yang akan membahasnya. Ya. Ada yang ditanyakan atau masih belum terlalu paham? Kita akan memperjelas item-item tadi, poin-poin tadi di pertemuan berikutnya. Sekian. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir dan bersemangat mengikuti kuliah kita hari ini. Minggu depan kita jumpa lagi di waktu dan jam yang sama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.